Bapa, Sang Pemilik kehidupan, Sang Pemberi nafas. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh kembali menikmati kehidupan kami di hari yang baru dan di kesempatan yang baru. Bapa, kami sebelum memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu menyerahkan hidup kami kepadamu, dan biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami dan mengajari kami untuk melewati hari-hari kami dengan hikmat dan penuh kebijaksanaan daripadamu. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Bantulah kami agar kami dapat memahaminya, menerimanya, serta melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 23. Beginilah dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Di bahasa Batak didokon, dang mangisahi ibana dinahona isak, dang mangasupi di nama naun na porsuk, alai di pasado tupanguhum sitigor rohai. Dang mangisahi ibana dinahona isak, dang mangasupi di nama naun na porsuk, alai di pasado tupanguhum sitigor rohai. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita ingin belajar melalui firman Tuhan tentang bagaimana kita melihat Allah sebagai satu-satunya tempat pengaduan yang tepat. Secara umum, apakah yang dilakukan manusia ketika ia mendapatkan sebuah celaan atau cacian dari seseorang? Bagaimana respon kita terhadap orang yang membenci kita atau orang-orang yang mungkin saja sering merendahkan kita? Apa yang kita lakukan ketika hidup kita terancam? Apakah kita balik mengancam atau kita membalaskan dengan kejahatan atau turut melakukan kebencian yang serupa dengan apa yang kita terima dari orang yang membenci kita? Dan bagaimana seharusnya kita bersikap atau merespon hal itu? Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dapatkah manusia membela dirinya sendiri dengan adil dan tepat? Dapatkah manusia membela dirinya sendiri dengan adil dan tepat? Siapa yang dapat mengenal dirinya dengan tepat kecuali Allah? Siapa yang mengetahui manusia 100% benar dan tulus salah dengan menilai tanpa melihat atau berpihak kepada seseorang? Hanya Allah lah satu-satunya yang kita tahu, yang mengetahui kita apakah kita benar 100% atau juga salah, tulus atau bersandiwara. Itu mengapa pengadilan yang tepat melalui nats kita hari ini disampaikan hanya ada pada Allah, dan ialah hakim yang tepat dan satu-satunya hakim yang adil. Demikian dengan kehidupan manusia, dengan apa yang dialami oleh Yesus. Ketika banyak orang yang mencaci maki dan merendahkannya, Yesus justru menunjukkan keteladanan yang sesungguhnya kepada manusia, kepada orang-orang yang membencinya, menunjukkan contoh teladan hidup yang menyatakan Allah sebagai hakim yang adil dan tempat pengaduan yang tepat. Allah sebagai hakim yang adil dan tempat pengaduan yang tepat. Saudari-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadangkala keberpihakan kepada seseorang atau adanya relasi dari hubungan keluarga atau hubungan darah atau relasi istimewa sering sekali membuat manusia tidak dapat berpihak secara adil, tidak dapat bertindak secara adil atau justru membuat kita buta karena adanya faktor kekeluargaan atau kekerabatan, sehingga kita tidak mampu untuk menyatakan keadilan dengan benar. Tetapi Allah atau Yesus Kristus sendiri melalui nats kita hari ini menyatakan bahwa hal itu, tindakan yang Allah lakukan tidaklah demikian.
Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih, apakah Anda tahu sebenarnya di bawah pemerintahan Romawi, kelompok Yahudi Sanhedrin dapat mengeluarkan vonis atau hukuman mati, tetapi hanya prajurit Roma yang dapat menjalankan hukuman tersebut. Itulah sebabnya kenapa pemimpin Yahudi mengirimkan Yesus kepada Pontius Pilatus. Apakah artinya itu? Apa artinya itu? Kenapa Yesus tidak membela dirinya ketika ia mengalami penderitaan, ketika ia mengalami caci maki, sementara ia memiliki kuasa, sementara ia juga memiliki power yang begitu kuat yang dapat membebaskan dirinya secara langsung dari penderitaan atau penganiayaan yang ia terima. Bukankah ia adalah anak Allah? Bukankah ia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak bersalah? Bahkan malaikat surgawi pun siap untuk membantunya. Faktanya, dia bahkan menciptakan orang-orang yang mengutuki dirinya. Allah menciptakan orang-orang yang mengutuki dirinya, yang membenci dirinya. Dan Yesus menyerahkan haknya untuk Anda. Renungkanlah itu. Yesus sendiri telah menyerahkan haknya untuk Anda. Dia menanggung kejahatan, ketidakadilan hanya untuk kita, hanya untuk saya, untuk Anda, dan untuk dosa kita. Ya, saya sendiri mendeskripsikan Yesus atau dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang mengguntingi bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Allah sama sekali tidak speak up. Allah sama sekali tidak berbicara. Allah sama sekali tidak mengeluarkan pembelaan atas dirinya, walaupun ia tahu sebenarnya bahwa ia tidak bersalah. Ia tidak melakukan satu kesalahan, tetapi ia siap untuk menerima hukuman itu untuk Anda dan untuk saya. Saudari-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus sebenarnya seperti yang dikatakan tadi, tidak melakukan satu kesalahan pun. Namun ia rela menderita dengan sangat-sangat menderita hanya karena kasihnya. Hanya karena kasihnya yang besar kepada saya dan kepada Anda. Sebelum Yesus ditangkap, imam-imam kepala dan ahli Taurat telah mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat mereka. Dan dalam pertemuan yang sangat tergesa-gesa, mereka menerima kebohongan, mereka mencari celah, menolak kebenaran, bahkan melanggar aturan hukum mereka sendiri hanya untuk mempersalahkan Yesus, hanya untuk mengabulkan niat mereka yang begitu besar untuk menjerumuskan Yesus ke dalam kematian. Orang Roma juga tidak lebih baik dari mereka. Ketika pemimpin orang Yahudi menyerahkan Yesus kepada Pontius Pilatus, gubernur Roma hanya peduli melindungi dirinya dibandingkan dengan keadilan yang sesungguhnya. Pilatus percaya bahwa Yesus sebenarnya tidak melakukan kesalahan, tetapi ia tetap memerintahkan Yesus agar disalibkan untuk memuaskan kerumunan orang yang haus akan darah Yesus. Itu mengapa Yesus tetap disalibkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudari-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tindakan mengampuni adalah salah satu contoh kerendahan hati yang paling dalam yang tidak dapat dilakukan semua orang. Tidak dapat dilakukan semua orang. Bagi sebagian orang mengampuni bisa saja menjadi sebuah kebodohan, tetapi teladan atau keteladanan yang dicontohkan Yesus melalui renungan kita hari ini menunjukkan bentuk kerendahan hati yang sesungguhnya, yang harus kita hidupi, yang harus kita contoh dan harus kita lakukan. Ingat, mengampuni bukanlah sebuah kebodohan, tetapi kemenangan di dalam Tuhan dan sumber kebahagiaan. Jadi jangan pernah coba-coba untuk mendendam. Jika ada orang yang menganiaya Anda, jika ada orang yang membenci Anda, lihatlah, belajarlah kepada kerang. Walaupun ia menderita dengan tumpukan pasir, namun akhirnya ia bisa mengeluarkan sesuatu yang sangat berharga.
yaitu mutiara. Dan Allah juga akan menjadi emas. Anda juga menjadi emas di hadapan Allah jika Anda setia kepada penderitaan, setia kepada pengampunan, dan setia mengadu hanya kepada Allah, Sang Hakim yang adil yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kata Yakobus 1 ayat 12. Dan marilah kita jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, karena Allah sesungguhnya adalah hakim yang adil dan tempat pengaduan yang tepat di dalam kehidupan kita. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.